Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu bagi segenap umat Indonesia. Nah, kiat sukses berkarir di dunia agribisnis. Jadi, kata kunci bahwa apapun bisnisnya, mau agribisnis, mau industri, mau peternakan, mau pabrikan, itu hanyalah objek. Ya, sekali lagi itu hanyalah objek. Core bisnis adalah cash flow. Cash flow. Ya. Takkan mungkin saya tidak tahu peternakan, punya peternakan, dan saya harus menguasai semua. Tidak mungkin. Saya hanya D3 fisioterapi, pernah punya rumah sakit, staf-staf saya S2 semua. Ada 5 orang, dokter spesialisnya ada 7. Juga begitu, pasti keilmuan teknis saya kalah. Pasti. Ya. Sekali lagi, kandang sapi, kebun sawit, rumah sakit, klinik, apotek, pabrik pupuk, hanyalah objek bisnis. Sekali lagi, hanyalah objek bisnis. Kita jangan dibelenggu pola pikir kita, wawasan kita, sikap mentalitas kita, hanya karena kepentingan teknis semata. Ketika kita dibelenggu itu, maka kita tidak bisa terbang bebas untuk mewujudkan sebuah mimpi untuk menjadi seorang owner. Ya, lanjut. Nah, ini foto saya di kandang sapi saya, itu foto kebanggaan saya. Ya, foto tadi kebanggaan saya, ini kebanggaan saya. Jadi foto ini ciri khas saya, ikon saya pakai seperti ini. Biar orang tahu bahwa peternak itu tidak selamanya boleh dibilang miskin, boleh dibilang hanya kumal, atau yang negatif sajalah, bahwa peternak itu ternyata membuat bahagia, sehat, hidup cukup, ya bisa memberi manfaat nyata kepada masyarakat sekitar, bentuk lapangan kerjaan, bayar pajak, dan seterusnya, menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini hal-hal prinsip. Lanjut. Ya, saya memperkenalkan diri. Saya sesungguhnya mantan seorang perwira militer. Ya, perwira militer itu bagi saya sebuah kebanggaan, kehormatan yang menjadikan saya terupgrade pola sikap saya. Jadi tanpa saya menjadi perwira militer, mungkin saya tidak seperti saat ini. Ya, jadi begitu besar, begitu pekat warna yang diberikan ke diri saya dari dunia kepemimpinan militer atau leadership. Ya. Terus moto saya sederhana aja, memang baik jadi orang penting tapi lebih penting jadi orang baik, semua orang tahu. Filosofi hidup saya seperti orang di Jawa kampungan saja. Sejatine urip kudune diurip-uripi ben urup madang-madangi sanak kadang. Jadi sesungguhnya hidup itu harus dihidup-hidupkan. Sekali lagi hidup itu harus dihidup-hidupkan agar hidup nyala terang menerangi sekitarnya. Bukan sekedar untuk diri sendiri atau keluarga, bukan. Jadi hidup harus dihidup-hidupkan. Tahu banyak bunga di pot harus disentuh, disiram, dipupuk supaya hidup. Kalau hidup nanti daunnya sejuk, bunganya indah, warna-warni, semerbak mewangi, itu berkat dihidup-hidupkan. Jika tidak dihidup-hidupkan, maka tidak berdampak pada kehidupan lainnya. Ini hakikatnya seperti itu. Ya, ini foto saya sebelah kiri ketika saya dapat apresiasi sebagai petani inovatif nasional pada Hari Pangan Sedunia. Ya. Terus berikutnya dan lanjut. Wayan Ya. Supatno, Nah, ini profil putra saya. Jawa yang dilahirkan pada 20 September 1965 di Dusun Curah Jati, Banyuwangi Selatan. Wayan Supatno berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan.
Ketika sekolah dasar, Wayan Supatno pernah tidak naik kelas 2 kali. Di kelas 1 SMA, mendapatkan ranking 47 dari 47 siswa. Tapi karena usaha dan kemauannya yang keras, membuat Wayan Supatno mendapatkan ranking pertama di kelasnya ketika lulus SMA. Dan pada tahun 1993, Wayan Supatno dilantik dengan pangkat Letnan II. Wayan Supatno pernah bangkrut 38 miliar karena upaya ekspansi bisnis dan kesalahan kemitraan. Tapi kemudian Wayan Supatno berusaha bangkit dengan melakukan 5 kiat. Kuasai diri, cinta pekat kepada Tuhan, konsolidasi bisnis, buat rencana strategi baru, pintar mengelola para orang pintar. Setelah mendapatkan izin edar pupuk karya sendiri dari Kementerian Pertanian, maka Wayan Supatno mengujinya dengan menyewa lahan tidur sebuah perumahan di Desa Singosari Jonggol, Kabupaten Bogor, seluas 21 hektar. Lahan itu dicetak ulang menjadi sawah. Hasilnya, lahan tidur itu menjadi lahan sangat produktif yang tadinya hanya menghasilkan 3,5 ton per hektar menjadi 7,8 ton per hektar. Wayan Supatno sukses menjadi petani mandiri. Wayan Supatno, putra Jawa yang dilahirkan pada... Ya, sekali lagi ya. Semua guru kuliah negara termasuk di petani. Nah, ini penting. Paling utama pesan saya kepada adik-adik kaula muda, orang mengatakan bahwa Indonesia adalah surga dunia. Sebutlah surga dunia karena ada di mata kita. Oh, sangat. Tahu nggak, Pak? Selamat sore, sahabat petani. Saya Wayan Supatno, petani. Ini posisi saya di kandang sapi saya. Misalkannya Tuan Sulit. Ada yang bermasalah semua. Wah, jam tambun. Digas sampai habis. Terus. Oh. Keren. Terus. Tuh, itu solid. Semua solid. BX, Limosin, Semental, Bali, pakai solid semua. Mari terus menekan HPP agar kompetitif. Salam hormat, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Bau nggak, Pak? Nggak bau. Benar, nggak ada baunya. Ada lalatnya nggak? Nggak ada lalat. Bau. Iya, tidak ada lalat dan tidak berbau. Karena berbau enggak, Pak Sana? Ada lalat enggak? Enggak ada lalat, tidak berbau. Ya, tuh. Nah, itu. Caranya bau, tidak ada lalat. Ini. Biang mikroba sebagai probiotik dimasukkan dalam usus. Beda, sekali lagi. Selamat sore, terima kasih Pak Wayan Supatno dari para anak kandang panen hasil pupuk hayati 1 bulan kita diamkan dari kandang. Alhamdulillah dapat bonus 2 ekor. Kami di Golai Tani Indonesia sangat berterima kasih kepada Pak Wayan Supatno dengan pupuk hayati biangnya mikroba menciptakan para petani sudah merasakan. Selamat. Ya, jadi itulah adik-adikku pembelian beberapa video kegiatan saya, kesehariannya
apa ya, hari ini ada saya punya usaha walaupun belum besar, tapi saya syukuri, tapi juga tidak terlalu kecil. Nanti kalau saya katakan saya miskin, nggak mau jadi petani, nggak mau jadi peternak. Jadi tidak besar sekali, tidak miskin. Coba di moodnya itu ada di apa? Jadi saya begitu dekat suasana dengan inovasi. Saya sangat respect dengan kegiatan-kegiatan keilmuan, impact teknologi inovasi, para pakar, para peneliti. Saya sangat hormat. Nah, di sebelah kiri saya itu saya kerjasama di Badan Penelitian Pengembangan di Kementerian Pertanian. Saya sangat dekat. Bahkan saya berkali pernah diundang untuk jadi mengisi acara Rapimnas. Sebelah kanan Pak Rektor ITS ya di Surabaya. Semua sudah tahu lah. Artinya betul-betul saya orang inovasi dan saya bangkitnya karena inovasi. Nanti saya kisahkan semua. Sebelah kiri itu Pak Rektor IPB ya, IPB University di Bogor. Beliau di kebun saya, di rumah saya juga. Sebelah kanan saya dipanggil kepala negara Pak waktu itu karena inovasi. Bukan karena pangkat mayornya, bukan. Jadi karena inovasi. Ya, sekali lagi saya bisa begini karena adaptasi. Dan memang saya akan membuka riset. Hamutnya coba minta tolong dibantu itu mendengung ya. Dengar itu. Udah Pak, aman kok suaranya. Lanjut, nah, ini saya juga begitu kerjasama dengan Astra, risetnya Astra. Ya kami dengar kok. Saya selalu riset, inovasi dan inovasi. Sebelah kiri bawah itu riset Nusantara, kelapa 100% kopior. Ini saya dapat kiriman dari Ibu Wadirnya 100% kopior, kirim ke rumah. Ini juga membanggakan sekali karya Indonesia juga. Jadi tidak harus impor, bukan. Ya. Nah, ini adik-adik saya juga pernah menjadi cover di beberapa majalah. Memang ya sebagian mengakui lanjut. Nah, ini bisa didengar Pak Yuniar? Aman Pak, jelas. Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas. Jelas Pak. Oh jelas ya. Nah, jadi kalau itu tadi kegiatan hari ini. Sekarang saya mau berkisah tentang masa lalu. Jadi 91 sampai 93 saya pernah kerja di perusahaan farmasi sebagai karyawan. Ya, habis itu ngikuti komputer di Magelang. Ya. Karena situasional, habis itu saya ditempatkan di jam 1 barisan Siantar, Sumatera Utara. Jadi karena situasi saya utang. Nah, utang 700.000. Yang saya bagi hanya 200.000 untuk ngamplopi dokter spesialis kandungan, air 400.000 untuk beli Vespa, dan 100.000 untuk ini harus diketahui oleh adik-adik semua. Jadi baratnya kalau kita mau menjadi pengusaha,
tidak harus bermodal besar. Tidak harus kita sarjana. Kalau mau jadi petani tidak harus jadi sarjana. Kalau peternak tidak harus sarjana peternakan, tidak harus. Itu semua hanyalah objek bisnis. Ya, saya ulangi, itu semua hanyalah objek bisnis. Kita sebagai pengusaha hanya dibutuhkan intuisi, leadership, dan tentunya itu kalau di pengalaman saya. Bagaimana membangun leadership? Ya, belajar melatih diri. Nah, saya kasihkan contoh. Pada tahun 95, harusnya 95, ya. 99, saya bisnis karung bekas. Awalnya, pangkat saya lihat. Ya. Waktu itu saya jalan-jalan di sawah, ada kilang padi, karung untuk bungkus gabah jumlah banyak, rutin. Tapi sayangnya yang dipakai karung-karung. Lalu ditawari dengan harga 50 dari harga baru, tapi dikasih karung bekas. Waktu itu pangkat saya sudah letnan 2. Dan saya tidak malu melakukan itu. Karena itu yang penting bermanfaat dan halal untuk umat manusia. Prinsip saya begitu. Kata kunci halal dan bermanfaat. Jadi bisnis karung bekas, lama-kelamaan kebutuhan karung bekas itu banyak. Akhirnya saya ke kebun teh, ternyata di sana nunggu karung bekas di 4 pabrik teh. Apa yang saya lakukan? Saya tidak punya badan usaha, nggak punya PT. Akhirnya Primkopat. Saya pakai Primkopat, Primkopatnya saya kasih 1 juta, ketempatnya 1 juta, nah udah. Saya borong semua karung bekas, saya bisa nabung hingga di atas 150 juta. Tahun 95. Jadi saya melihat sesuatu, ya, orang lain tidak melihat, bagi saya itu berkah. Di karung bekas itu berkah. Terus yang kedua, pernah bisnis cangkang sawit. Nah, ini penting proses adik-adikku. Melatih kepekaan diri kita untuk tanggap terhadap ruang bisnis. Ketika itu saya jadi pelatih dan guru militer di Bukit Barisan Pematang Sumatera Utara. Setiap hari saya melihat ada ribuan ton angkut dari pelabuhan dikirim ke PT Indoraya 4 meter. Lalu karena itu kebutuhan banyak, saya di sisi lain teman sawit atau cangkang sawit berserakan, jadi sampahnya di kebun teh, kebun apa, sawit. Saya ambil sama-sama 5 kilo, saya pakai untuk merebus air, kurang lebih air 2 literan. Ternyata matangnya bersamaan. Artinya apa? Riset
individual tersebut menjawab sebuah pertanyaan bahwa kalorinya antara batu bara dan cangkang sawit tidak jauh berbeda. Saya supaya dipakai ganti batu bara harganya lebih murah, berkelanjutan dan ramah lingkungan karena tempurung sawit jumlahnya banyak. Saya uji satu truk. Setelah saya uji satu truk, ternyata berhasil. Si tidak terima, minta diuji lagi satu fuso. Setelah saya uji satu fuso, berhasil. Apakah senjata tantangan ada? Suppliernya batu bara marah dengan saya. Kedua, saya tidak punya modal sama sekali. Saya tidak punya modal sama sekali, tapi saya diminta suplai 3.000 ton per bulan waktu itu. Akhirnya apa? Modal saya 100.000. Itu pun dipakai untuk uji karung bekas tadi. Karung bekas juga nggak bermodal, dipercaya orang. Hanya karena dipercaya orang, karungnya polisi angkut bayar belakangan. Cangkang sawit begitu. Nah, truknya juga begitu. Truknya saya bayar sebagian belakangan. Karena lambat laun PO-nya tadi, order tadi, saya sekarang ke Bumi Daya waktu itu. Tanpa jaminan rumah karena rumah tidak punya. Tanpa jaminan mobil karena mobil tidak punya. Apapun belum punya, yang punya surat nikah saja. Nah, tapi karena Bang Bumi Daya percaya, akhirnya di-cross ke Indorayon. Di-cross ke Indorayon, ternyata benar. Akhirnya didanai Bumi Daya, Bang Bumi Daya waktu itu, semua info saya ke Bang Bumi Daya, baru yang dikasih saya modalnya ditahan di Bang Bumi Daya. Terus seperti itu tugasnya. Jadi tanpa bermodal saya, karena memang tidak punya modal. Saya tidak punya modal. Saya ulangi, saya tidak punya modal uang. Saya bukan orang pinter di bidang bisnis, tapi saya nekat karena kebutuhan. Tapi apa yang terjadi? Selama 6 tahun, dari nol saya bisa menabung 6,7 miliar. Itu hanya karena jual cangkang sawit, karung bekas, terus pinang, ikan mas, itu sangat mengharukan kalau saya ceritakan. Malu, tapi nggak apa-apa demi adik-adikku semuanya. Ya, saya naik motor butuh diketawakan orang, tidak apa-apa. Saya jualan cangkang diketawakan orang, jualan sampah katanya tidak apa-apa. Tapi faktanya itu menambah nilai laba bagi Indorayon, bermanfaat untuk masyarakat, limbah teratasi, Indorayon pun juga berkelanjutan ramah lingkungan. Saya juga gitu, dapat rezeki dari cangkang saja tiap bulan 75 juta. Zaman itu, ya. Pinang. Bisnis pinang, ketika saya melihat ada pinang berjatuhan di pinang yang jalan di Pematang Siantar, banyaknya minta ampun sampai berjatuhan. Ini jalan ke di perbatasan kebun sawit, pinang semua. Lalu saya kupas, saya titip ekspor ke India, berhasil. Lagi-lagi ketemu masalah, tidak punya modal. Akhirnya ada ke manajer, boleh nggak saya kontrak 3 tahun, tapi bayarnya setelah cair dari bayar eksportir. Ternyata boleh. Sudah, dapat rezeki lagi. Jadi bukan saya punya modal, tidak. Saya bukan anaknya orang kaya.
orang tua saya mertua saya juga nggak punya. Sekarang tanggal 1 saya transfer orang tua dan mertua saya dari saya mulai dulu. Jadi dengan cara-cara seperti itulah saya cari peluang bisnis, saya buat analisa cash flow, saya yakinkan orang untuk mengikuti keinginan saya. Ya gitu aja. Jadi sekali lagi leadership. Apakah saya punya truk? Tidak, tapi saya punya orang yang bisa saya kendalikan, punya truk banyak. Saya tidak punya sopir, tapi sopir saya banyak. Saya tidak punya otak pintar, tapi banyak orang pintar bisa saya pakai untuk bantuan. Nah, terus bisnis ikan mas. Ini supaya adik-adikku semua memahami prosesnya. Ketika saya mencari cangkang di Sumatera Barat, di daerah Kabupaten Agam, pulangnya mampir ke Danau Maninjo. Di Danau Maninjo di kerambahnya ikan mas banyak. Sementara di Pematang Siantar ikan mas kekurangan sehingga mahal harganya. Di Danau Maninjo ikan mas murah karena terlalu banyak. Saya tanya orang-orang di sana, petaninya, kenapa enggak dijual ke Pematang Siantar? Takut Pak, takutnya ikannya pada mati karena terlalu jauh. Kedua, tagihannya kadang macet. Nah, kan begitu itu berarti masalahnya dua. Terus selalu dijual ke Riau dari Sumatera Barat itu. Akhirnya saya kasih pengertian, oke, saya bayar, saya mau. Ikan masnya, karungnya saya perbesar, ikan masnya saya kurangi supaya oksigennya mampu. Kalau ke Riau cuma 7 jam zaman itu, kalau ke Pematang Siantar 12 jam. Akhirnya tidak mati semua, jadilah rezeki saya. Tiap hari 2 truk. Nah, Mas, apa enggak ada masalah? Ada. Apa itu? Modal lagi. Enggak punya modal saya. Saya tidak punya modal. Tapi bisnis ikan mas harus jalan, bisnis cangkang harus jalan, bisnis pinang harus jalan. Yang saya lakukan adalah, saya yakinkan petani di Danau Maninjo. Namanya orang Batak tidak ada bayar duluan tuh Pak, harus bayarnya belakangan. Nah, begitu juga sama pembeli. Tidak ada orang Padang itu tidak kontan. Kalau nggak ada uang ditransfer dulu, tidak dikirim barang. Saya pun harus seperti itu. Akhirnya apa? Uang dari Pematang Siantar masuk rekening saya dulu, uang dari Padang, nah, sama bayar tunai. Akhirnya numpuk di rekening saya. Kurang lebih seperti itu pola bisnis saya. Saya bangun kepercayaan publik ke diri saya dengan cara-cara saya mengelola diri saya melalui supaya saya dipercaya, tepat waktu ngomongannya, konsisten, melakukan dengan komitmen apa yang direncanakan. Terus kedua, pola pikir. Pola pikir itu penting sekali sehingga orang yakin untuk mempercayakan ikan masnya, yakin untuk mempercayakan truknya, yakin untuk mempercayakan kebun pinangnya untuk saya kelola. Nah, begitu juga bisnis kayu teh pasca replanting. Kayu teh juga seperti itu. Banyak kayu teh mau diremajakan, mau dibakar, saya larang, jangan dibakar. Hasil apa? Saya dapat kayu teh gratisan, nah, anggaran untuk replanting kayu teh bisa digunakan untuk kepentingan lain oleh manajer pabrik, kebun teh. Saya kirim ke kilang padi, tapioka, Bumi Sari Prima, dan seterusnya. Nah, dapat rezeki lagi. Kalau itu minim modal, nah, tapi duitnya banyak karena limbah. Nah, bisnis yang paling menguntungkan paling banyak adalah mengangkat limbah jadi berkah. Itu pengalaman saya. Terus bisnis beras. Bisnis beras juga seperti itu adik-adikku. Jadi bisnis beras, ketika saya replanting kayu teh, permajaan kayu teh, ketika saya itu mencari cangkang,
saya lihat kebutuhan berasnya cukup banyak. Dan cari karung bekas, di sana ada gudang, membutuhkan beras jumlah banyak. Akhirnya saya memasarkan berasnya kilang padi. Saya pasarkan. Tugas saya 2 minggu sekali saja, ngambil PO dan ngantar invoice. Itu saja, sudah tiap bulan saya dapat juta-jutaan. Ya. Terus pada akhirnya saya buka kebun sawit di Riau. Ya. Tidak perlu saya awasi tiap hari, 2 minggu sekali saya datang. Karena saya bangun leadership tadi, saya bagi hasil. Ya, saya cari investor, sebagian saya, dan sebagian lagi saya cari 16 anak muda. Saya jadikan pasukan khusus, Kopassus, untuk cetak kebun. Mereka ikut saya 5 tahun, selain gaji kebutuhannya, saya kasih 2 hektar kebun sawit buah pasir, semua 2 hektar per orang. Nah, akhirnya setelah buah, saya kaplingkan lagi. Sekarang terkenal dengan Kampung Wayan. Nah, di daerah itu, di Kandis Riau, terkenal dengan istilah Kampung Wayan. Ini sungguh pengalaman yang indah. Bisnis dikelola dari jarak jauh. Saya waktu itu jadi perwira militer, tidak mudah membagi waktu. Tapi nyatanya bisa. Hingga kurang lebih 900 hektar lah. Nah, lanjut, Mas. Ini pengalaman-pengalaman saya. Terus akhirnya dari 100.000 naik terus. Nah, jadilah klinik, namanya Klinik Satya Insani. Pasiennya rame, saya bangun di depan pabrik kertas. Jadilah Rumah Sakit Satya Insani. Saya bebaskan, itu juga begitu. Apa punya uang banyak? Tidak. Deposito saya 7M, sekian lah waktu itu. Tapi saya berani bangun rumah sakit puluhan miliar. Caranya bagaimana? Nah, saya beli buket. Buketnya saya ratakan. Nah, kebetulan Pemda lagi nimbun jalan, saya jual. Hasil cut and fill buket itulah untuk bangun dah cukup, gitu loh. Jadi penuh rekayasa, perlu strategi taktis. Bukitnya saya pangkas, pakai alat berat, saya borongkan untuk nimbun, dapat duit banyak untuk bangun rumah sakit. Nah, itu ceritanya. Modal saya 7 miliaran. Nah, terus dibuat kajian, saya cari orang dari Universitas Indonesia. Dibuatlah proposal rumah sakit. Nah, dimasukkan ke bank, masuk. Visible. Nah, supaya saya nggak pakai uang saya, di markup sama orang itu. Sampai 30% anggarannya. Akhirnya apa? Saya nggak pakai modal sama sekali, tapi punya rumah sakit. Nah, itu ceritanya. Jadi, bangkrut. Jadi, setelah saya punya klinik, apotek, kebun, rumah sakit, nah, tibalah saatnya Tuhan menguji, mendidik saya bangkrut, ditipu orang, sedang ekspansi, ya, orang bangkrut rata-rata karena pengendalian diri, baik dirinya sendiri, baik cash flow-nya. Ya. Saya bangun rumah sakit sudah sukses, semuanya sudah sehat, bangun perumahan, kebunnya bagus, ada orang datang. Kebetulan etnis tertentu dimintakan dibangunkan rumah sembahyang orang Tionghoa, saya bangunkan, rukonya 28 pintu, tidak jadi dibeli, bangkrut. Nah, bangkrut itulah pendidikan yang paling mahal, sekolah paling mahal itu bangkrut. Ya, biayanya kalah kalau cuma S3 aja. Bangkrut itu pakai stres, pakai malu, pakai semedi, pakai doa, pakai sujud orang tua, pakai menahan diri, pakai kendalikan diri, pakai kembalikan kepercayaan publik, pakai menguasai diri, pakai ilmu anti bunuh diri. Banyak orang bangkrut itu ilmunya. Jadi saya ngalami, saya pernah bangkrut. Ya.
Mau bangkrut, masih lagi habis bangkrut itu. Rugi lagi. Ya, 460 juta. Saya riset dengan LIPI. Ya, cangkang sawit atau palmsal tadi, saya jadikan karbon aktif. Ya, saya ekspor. Saya berikat, saya ekspor ke Eropa. Di-reject. 2 kontainer. Di-reject. Ditolak. Karena apa? Tidak organik. Jadilah betul-betul bangkrut tahun 2008. 2008 saya kembali tidak punya apapun juga selain punya utang. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau tidak lulusan Erlangga atau Universitas Erlangga belum tentu masih hidup nongkrong begini, ngomong begini. Orang lain mungkin udah check out, mungkin udah jatuh dari jembatan. Saya tidak. Itulah proses mendidik diri, melatih diri untuk tahan terhadap gempuran situasi, tahan terhadap empasan angin, sehingga memperkokoh akar, memperbanyak akar, membesarkan batang, dan menghijaukan daun maupun bunga buah supaya bermanfaat untuk umat banyak. Ini kata kuncinya. Ya, semua kita ambil ilmu hikmahnya. Sekali lagi itu semua hanyalah objek bisnis. Ya, mau rumah sakit, kebun sawit, peternakan, pabrik pupuk, apalagi properti, semua saya jalani. Semua adalah objek bisnis. Realnya ada pada kita. Pada kita sebagai komandannya, sebagai pengusahanya, leadership. Ya, memimpin orang-orang pinter, memimpin orang-orang skill, memimpin para pakar, dalam arti pakar di bidang teknis. Tetapi di dalam pengelolaan usaha tetap owner yang punya tanggung jawab sepenuhnya. Karena yang punya aset owner. Ketika bangkrut tidak akan mungkin menyita asetnya manajer atau direktur rumah sakit, tidak akan mungkin. Pasti menyita aset saya selaku owner. Itu kata kunci. Ya. Jadi sekali lagi adik-adikku yang dari Universitas Erlangga Surabaya, jangan terbelenggu dirimu oleh apa fakultasmu. Tanggalkan itu semua. Buang jauh-jauh itu semua. Saya telah membuktikan, ya, saya bagian dari yang membanggakan kampus kita, Universitas Erlangga Surabaya. D3 pun berani tampil. Nah, alhamdulillah saat ini bisa seperti ini. Terus 2009 saya membuat pupuk karena saya kerja di Pusat Kesehatan TNI AD. Di sana tukang membuat formulasi infus. Buat infus itu kok screening anti kontaminasinya tinggi sekali. Harus steril, pintunya sampai 7 lapis. Saya tanda tanya, ada apa sehingga bakteri atau mikroba mudah sekali berbiak? Nah, itulah saya cari. Terus saya riset. Kebetulan saya di TNI AD paling gemar untuk melakukan riset. Saya beberapa kali ikut lomba karya ilmiah dan beberapa kali saya juga lomba riset. Dan beberapa kali berhasil, ya 2 kali tingkat di lingkungan pusat kesehatan lumayan dapat 3 besar, begitu juga risetnya juga dipakai. Nah ini foto saya, ini sepeda motor waktu saya beli 400.000 dulu, sekarang di Kalimantan, Pangkalan Pun. Ini mobil saya setahun yang lalu, sekarang udah saya ganti, ya kan. Sekarang saya ganti lebih baik lagi dari itu karena jadi petani itu enak, maka saya ganti mobilnya. Ya, lanjut. Nah, sekarang saya mau membahas tentang motivasi bisnis. Apa sih kenapa kita harus jadi orang bisnis, pengusaha, entrepreneur? Karena kita mau mengakumulasi laba. Saya ulangi, kita mengakumulasi laba. Dampak bisnis harus memenuhi 2 syarat kalau ingin berkelanjutan.
menambah nilai laba dan menambah nilai manfaat. Hakikatnya supaya dapat laba untuk operasional lebih besar lagi, maka labanya terus terakumulasi jadi besar. Tahu banyak saya tadi? Tahun 950 100.000, tahun 2008 sudah 50 miliar, bangkrutnya 38 miliar, habis ludes. Nah, 12 tahun lalu nggak punya apa, sekarang sudah lumayan, udah 100 miliar lebih. Jadi sungguh bersyukur. Nah, terus kedua, memberi manfaat nyata kepada kehidupan di sekitar kita, utamanya sesama manusia, menciptakan lapangan pekerjaan, bayar pajak jumlah besar dan rutin, lokomotif perekonomian. Contoh konkret yang saya lakukan. Hari ini saya punya ternak sapi, punya perkebunan, paling tidak 300 juta saya harus gajian tiap bulan. Harus membagi uang gajian kurang lebih minimum 300 juta per bulan. Inilah manfaat menciptakan lapangan pekerjaan. Terus kedua, selain itu saya membutuhkan tetangga yang punya traktor. Saya borongkan. Multiplier efeknya ke sana. Terus di depan saya membuat kegiatan terus berdiri warung, berdiri toko. Yang dulunya lahan terlantar sekarang produktif. Yang dulunya tidak ada jalan saya buatkan jalan. Inilah nilai-nilai manfaat dari seorang pengusaha. Untuk itu saya panggil adik-adikku semuanya. Seperti saya sampaikan tadi pada hitam putih tadi. Dunia mengatakan surganya agribisnis adanya di Indonesia. Datanglah, jemputlah. Memang tidak harus agribisnis saja, tapi yang kacamata saya paling mudah, agribisnis. Paling nikmat, agribisnis. Karena saya pernah punya rumah sakit, pernah punya properti, pernah punya PT pedagang besar farmasi, dan lain sebagainya. Paling enak di agribisnis, peternakan. Integrasi dengan peternakan, karena harga pokok produksinya rendah. Terus, memberi manfaat itu apa sih? Agar cepat kembali modal. Jadi, ROI-nya dipercepat. Ya. Terus, agar laba sehat, harga pokok produksi tertekan murah, serendah mungkin. Dengan cara-cara meningkatkan laba, memacu percepatan ROI, return of investment. Ya. Di dalam agribisnis, adik-adikku semuanya, yang patut jadi pertimbangan, yang pertama, harus mudah dipasarkan, marketable. Kedua, visible dalam arti cash flow, layak sehat. Ketiga, cocok agroklimat dengan komoditasnya. Ini penting, jangan sampai kita menanam sawit di atas 1000 DPL yang kurang maksimum. Atau menanam kelapa, DPL-nya di atas gunung sana, 1200 yang nggak berbuah. Atau menanam edelweiss di pinggir pantai, ya nggak bisa. Inilah yang dimaksudkan agroklimat dan komoditas harus selaras. Visible. Kalau tidak layak, ya pasti akan seperti lilin. Orang lain terang, kita meleleh habis, akhirnya padam semua gelap. Berikutnya tadi yang pertama saya bilang tadi marketable. Mudah dipasarkan, ini mutlak. Mutlak. Jangan coba-coba bisnis yang tidak laku dijual. Berbisnislah yang laku dan mudah dijual untuk mudah bersaing. Itu. Berikutnya, rendah risiko, low risk. Terakhir, layak didanai perbankan atau. Jadi prinsip-prinsip di dalam bisnis pertimbangannya, pertama, marketable, mudah dijual. Kedua, visible, kelayakan keekonomiannya. Ketiga, cocok agroklimat komoditas dari sudut teknis agronomisnya.
Keempat, low risk rendah risiko. Risiko sosial, risiko hama penyakit, risiko alam, dan risiko maling. Nah, contohnya seperti itu. Terakhir, bankable. Mana tahu ketika kita mau mengembangkan sebuah bisnis, kita mau ekspansi, maka perbankan sudah menfilternya, layak untuk didanai. Karena profit marginnya sehat. Di atas bunga kredit bank atau interest rate-nya cukup tinggi, di atas perbankan interest rate. Ya, ini foto ini pakai loader, ini loader saya tempat pembibitan. Saya remediasi. Sebelah kanan saya membangun infrastruktur. Kalau kita mau membuat bisnis yang skalanya medium ke besar, middle ke besar, infrastruktur hal sangat penting. Karena jika itu gagal, maka variabel cost jangka panjang akan besar, tidak kompetitif. Itulah maka sejak awal saya selalu, di mana saya investasi selalu saya perhatikan infrastruktur. Karena akan menjadi salah satu variabel cost, bisa rendah, bisa tinggi. Semakin bagus infrastruktur, maka variabel cost-nya akan rendah dan harga pokok produksi akan rendah. Otomatis laba tinggi dan lebih kompetitif. Gambar di bawah kandang sapi breeding saya, pembiayaan sapi Bali dan BX dan limusin. Lanjut. Berapa menit lagi ini? Pak Januar? Iya, siapa? Monggo ini. Oh, masih dengar ya? Iya, siap. Ini saya jangan cerita serunya ini, Pak. Jangan tidur semua. Jadi melepas belenggu. Ini kata kunci pertama sebelum kita melakukan bisnis. Saya dulu ini kata kuncinya. Saya melihat gambar ini ada salah satu buku motivasi, saya lihat ini sangat bagus. Saya hidupkan di dalam ingatan saya, dan akhirnya sampai sekarang saya pakai jadi pedoman. Saya pakai jadi pedoman, melepas belenggu, menggenggam pemicu. Artinya apa? Belenggu-belenggu yang membuat kita tidak jadi pengusaha itu dibuang. Tahu banyak kalau kita mau jadi bisa renang, bisa naik sepeda motor. Kalimat-kalimat, saya takut tenggelam, saya takut nabrak, saya nggak pantas bisa naik sepeda motor, saya nggak pantas bisa berenang. Itu buang jauh-jauh, sama dengan pengusaha. Bukan bakat pengusaha. Wah, siapa bilang kalau saya nggak ada itu rumus itu. Saya bukan orang Cina, bukan anaknya orang pengusaha. Siapa bilang walaupun saya hitam nih otaknya otak Cina, saya bilang gitu aja dulu dalam hati saya. Ya. Saya punya bakat tuh jadi orang kaya walaupun saya orang miskin, tapi saya bakat tuh jadi orang kaya. Saya punya peluang untuk menjadi insan legendaris. Nah, itu saya tanamkan terus di dalam diri saya. Walaupun tetap saya kendalikan, simpen dalam hati. Keluru sak jeroning endok, ya, bersuaranya cukup di dalam hati. Saya dulu selalu saya upayakan seperti itu. Sehingga belenggu-belenggu itu saya buang. Contoh belenggu-belenggu itu saya lepas, bukan bakat pengusaha, saya buang. Saya punya bakat jadi pengusaha. Nah, begitu loh. Jadi bukan bakat jadi pengusaha kata orang, saya buang. Untuk saya punya bakat, pekat untuk jadi pengusaha. Begitu loh. Tidak punya modal, itu omong kosong. Saya punya saudara, punya sahabat banyak, punya masyarakat banyak. Mereka akan percaya sama saya dan akhirnya memodali saya. Begitu kata kunci. Bukan keturunan pengusaha. Siapa bilang? Saya walaupun bukan keturunan pengusaha, saya akan jadi pengusaha. Cepat atau lambat. Hanya masalah waktu. Takut bangkrut? Bangkrut itu biasa. Pembelajaran, mendidik saya supaya terlatih. Ibarat ayam jago yang jagoan itu, tidak mungkin kepalanya mulus. Pasti bundas kabeh, tidak punya bulu.
Karena sering dipatok, sering bermasalah kepalanya. Sehingga sampai tidak punya bulu. Tanda-tanda ayam jago-jagoan di kampung itu kan tidak punya bulu di kepalanya. Karena apa? Sering dipatok lawan. Pengusaha juga begitu. Tahan stres, tahan tidak cepat tidur, tahan dihantam gelombang masalah. Ya karena mendidik diri, melatih diri untuk berbenturan dengan masalah. Kalau tidak, jangan bermimpi jadi pengusaha. Kalau mau jadi pengusaha, jadi dermawan, pengen nyumbang masjid jumlah banyak, pengen ngasih yatim piatu banyak, ingin bayar pajak banyak, ingin menciptakan lapangan pekerjaan jumlah besar dan rutin, ya jadilah pengusaha. Ya, bukan S2 ekonomi. Mana ada itu, sama saya dulu begitulah. Karena saya di Batak ya bahasanya campur-campur Batak. Bahasa Sumatera, bukan S2 ekonomi kok mau jadi pengusaha. Nggak ada, S2 ekonomi cukup staf saya. Begitu dalam diri saya. Saya yakinkan seperti itu adik-adikku semuanya. Ya, nanti di dalam leadership tinggal kita bagaimana mengelola, kita bijak cerdas, menempatkan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita jadi pengusaha, bagaimana mereka membangun rasa memiliki pada usaha kita, dan kita harus seikhlas-ikhlasnya, selegowo mungkin orang-orang membangun nama baik kita, nama besar kita, membesarkan usaha kita. Kita harus ikhlas berbagi. Kata kunci di situ. Jangan sampai adik-adikku nanti ketika jadi pengusaha lupa daratan, tidak mau berbagi, ke karyawannya saja pelit. Waduh, jangan sampai. Jangan sampai. Dibiasakan untuk bersenang sekali, seulangi bersenang hati untuk berbagi-bagi. Kata kunci di sana. Ketika adik-adikku nanti jadi pengusaha lupa itu, udahlah. Nggak ada nyamannya, harus dibangun. Mulai sedini mungkin. Ketika mulai belum jadi pengusaha, harus siap-siap jadi dermawan. Harus siap-siap suka berbagi. Setelah jadi pengusaha, berbagilah ilmunya, berbagilah pengalamannya, berbagilah hartanya jika sudah dirasa sudah lebih dari yang lain. Begitulah kurang lebih. Tidak tahu harus mulai dari mana. Siapa bilang naik sepeda motor, naik sepeda, berenang, nggak ada yang tahu mulainya dari mana. Yang penting jebur kolam, tenggelam sekali, 2-3 kali, jebur ke 5 kali kan bisa berenang. Naik sepeda juga begitu. Mulainya dari mana? Asal dipancal, nanti kan dari keseimbangan. Setelah dari keseimbangan, ketemu keseimbangan, jalan dengan sendirinya. Kalau sudah jalan dengan sendirinya, baru menikmati bisa ada orang-orang duduk di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Tidak merasa aman. Siapa bilang tidak merasa aman? Saya setiap hari dolanan WA, setiap hari bisa tidur lelap. Yang penting kata kunci orang-orang sekitar kita harus kita tempatkan lebih. Jangan seperti umumnya orang. Kita bangun rasa memiliki, kita bangun mereka ekonominya, kita bangun masa depan mereka. Sharing tugas, sharing profit, sharing masa depan. Kurang lebih seperti itu. Tanpa itu sulit. Karena motivasinya cuma cari duit saja mereka nanti. Gitu loh. Kalau mereka cari duit, kita penuhi duitnya. Kalau mereka butuh kebahagiaan, kasih kemerdekaan. Begitu kata kuncinya. Terus pemicu gagal atau bangkrut, tidak tahu diri. Apa dengan unsur kehati-hatian? Ini penting. Terlalu percaya orang lain, terlalu percaya diri, itu udah sumber-sumber masalah. Makanya gunanya staf. Saya ulangi, gunanya staf, tim pemikir untuk mengingatkan supaya tidak terlalu percaya diri. Ini, kalau sudah terlalu percaya diri, terlalu percaya orang lain, melupakan kehati-hatian, itu sumber masalah. Over ekspansi untuk nama besar, ini nggak boleh. Terukur, enak disandang, enak dipandang, begitu. Ya, tanpa itu tidak bisa. Jadi sekali lagi harus enak dipandang dan enak disandang. Supaya apa? Nyaman. Terus over ekspansi untuk nama besar, sudah bangga dengan punya utang banyak di bank. Nah, ini saya dulu kalau enggak di atas 1 M nggak mau tanda tangan.
Karena apa? Karena gengsi, karena ingin secepat mungkin. Kalau bisa jadi Ciputra Rio, kurang lebih seperti itu. Mau ekspansi besar-besaran, mengibarkan bendera setinggi-tingginya. Nah, itu nggak benar tuh. Tetap semuanya terkontrol, terkendali. Ya, kata kunci di situ saya dulu, sehingga bisa berjalan sesuai normatifnya. Lanjut. Nah, ini terus modal utama usaha udah saya sampaikan tadi. Kepercayaan. Bagaimana orang-orang pintar percaya sama kita? Orang-orang sekitar kita percaya sama kita. Oh, ya. Kata kunci itu. Tanpa kepercayaan, pintar, kaya, banyak relasi, tanpa dipercaya pihak lain mustahil bisa jadi pengusaha. Kata kunci harus jadi orang yang bisa dipercaya. Itu. Tanpa bisa dipercaya tidak bisa. Ya. Supaya bisa dipercaya ada dua. Lewat karakternya dan lewat kapasitas pola pikirnya. Ya. Iso digugu, iso ditiru, kata orang Jawa bilang. Ya. Diugemi, diagemi. Tanpa itu nggak bisa. Harus konsisten, disiplin, komit. Ini foto saya waktu dapat ikon prestasi Pancasila. Terus sebelah kiri juga itu tanda-tanda penghargaan saya. Sudah puluhan, ya terima kasih. Dari UNER aja belum itu, pelanggaran UNER itu. Enggak, mohon maaf ya. Jadi lainnya sudah, kampus-kampus lain, lembaga pendidikan yang lain, lembaga terhormat lainnya sudah. Jadi artinya apa yang saya lakukan ternyata diakui oleh masyarakat. Dihargai. Maka keluarlah penghargaan. Saya hari ini juga karena saya menghargai kampus saya. Kecintaan, kebanggaan saya kepada Universitas Airlangga Surabaya begitu pekatnya. Sungguh rasa hormat saya kepada kampus Universitas Airlangga, maka hari ini saya isi acara ini. Dan saya pernah jadi salah satu 11 inspirator agribisnis Indonesia. Terus tahun 2020 juga menjadi tokoh kepahlawanan memberi manfaat nyata di tengah masyarakat dari kampus ITS Surabaya. Waktu lustrum kemarin, ya, disnatalis. Lanjut. Ya, kontribusi biaya produksi tahap PPA ini. Salah satu pilihannya ini adik-adikku semuanya kalau mau jadi pengusaha, jadi Pak Tani, jadi petani, peternak, ya, entrepreneur, apapun namanya terserah. Kalau saya lebih baik menyebut diri saya cukup Pak Tani, nggak apa-apa. Sing penting nyatane, gitu loh Pak, Bu, ya. Kebun sawit atau kebun secara umumnya 40% kontribusinya biayanya dari pupuk dan herbisida. Ternak sapi 70% dari pakannya. Saya ulangi, dari pakannya. Nah, limbahnya itulah untuk pupuk, limbahnya kebun berbentuk gulma atau rumput itulah untuk pakan sapi. Sudah saling menekan melalui menghilangkan limbah menjadi berkah atau manfaat. Sehingga ketemu idle harga pokok produksi terendah. Ya itu kata kunci. Jadi nanti kalau adik-adikku mau jadi petani, peternak, pengusaha, sedapat mungkin integrasi. Karena di sanalah kita mampu berkompetisi karena harga pokok produksi rendah. Lanjut. Saya kira ini nggak perlu, teknis sekali. Ya ini tadi sudah saya uraikan. Nah ini tanaman Zanzibar, hasil inovasi dari New Zealand, Selandia Baru. 1 hektar mampu untuk menghidupi 60 ekor sapi per tahun. Ya, karena mampu 600 ton. Terus jika rumput dikendalikan dengan herbisida biaya banyak, maka pakai apa? Pakan sapi dah. Lanjut, ya. Ya. Nah, ini contoh konkret inovatif.
Selamat sore sahabat petani, saya Wayan Supatno, Pak Tani. Hari ini 5 September 2020. Posisi saya di kebun sawit saya. Nih. Selamat sore kebun sawit saya. Nih. Wah, mantap. Inilah pupuk kandang, pupuk kotoran hewan, sapi. Ya, saya taruh di sini setahun sekali. Ya, satu karung, satu pohon, saya siram biang mikroba atau pupuk hayati, bioestrim, dan hormat. Cukup setahun sekali. Kena hujan, slow release pupuk dengan konsisten, setia, dan kontinu. Tuh, banyak, keren. Ya, bisa juga semua. Ya, jadi menghemat. Tuh, ini juga begitu. Nah, tuh, sudah lama, ini sudah rusak nih, banyak. Mantap. Mari kita terus berinovasi untuk kebaikan negeri. Salam hormat, salam inovasi dari Wayan Supatno, Pak Tani. Oke, satunya lagi sebentar. Bukan yang di pasar tadi. Ini produk saya. Yang masih kecil ini. Nah, ini. Enggak ada. Nah, ini tanah berpasir. Taubanya di Ethiopia. Taubanya di Israel. Dubai. Pak Wayan bisa. Posisi saya di tempat kebun saya, tanah berpasir. Saya paksakan tanam sawit, ternyata hasilnya luar biasa bagusnya. Nih. Bawahnya saya beli pupuk kandang, pupuk ternak. Ya. Sapi, saya siram biangnya mikroba, saya memakai bioestrim dan normak. Hasilnya luar biasa walaupun tanah berpasir. Tuh, cukup setahun sekali. Ya. Dia mikrobanya berbiak massal di dalamnya itu, kalau kena hujan akan atas secara kontinu atau slow release. Itu juga. Ya. Itu juga. Wah, keren. Ya. Nih. Jadi netes terus, bakalnya cepat besar. Nah, itu montok semua. Keren. Mari ya, terus bangun negeri dengan cara inovasi. Salam hormat, salam inovasi dari Wayan Supatno, Pak Tani. Terus. Selamat. Terus. Selamat juga nih. Ya, ini produk saya, sekintas saja. Namanya Bioestrim, Hormak, dan Organok. Kalau cari Hormak, cukup di Google banyak, Wayan Supatno atau Hormak. Banyak sekali. Kalau di YouTube, Pak Tani Bangkit. Silakan adik-adikku sekalian, kalau mau jadi petani, ya pesan saya harus inovatif. Sekali lagi, harus inovatif kalau ingin kompetitif. Tanpa inovasi, tanpa masa depan. Ya, tinggal pilih inovasi atau mati di dalam bisnis itu. Tanpa inovasi, pastilah kalah berkompetisi dan akhirnya mati. Ya, bisnisnya mati, nggak bisa. Harus inovasi. Makanya saya sangat senang sekali kemarin diundang Prof. Eli sama Pak Rektor untuk menghilirisasikan, mengkomersialisasikan hasil-hasil riset Universitas Airlangga Surabaya. Harapan saya itu di sana banyak, ada FKH, ada MIPA, dan seterusnya. Itu menurut saya harus kita manfaatkan. Adik-adik semua harus bisa bersinergi dengan kampus kita. Terus, konkretnya begini, mengubah beban biaya untuk jadi penambah laba. Mendongkrak laba petani peternak karena HPP tertekan signifikan. Terakhir, usaha berkelanjutan karena menjaga tetap paralel antara ekosistem dan kepentingan ekonomi. Ya, ini beberapa majalah yang pernah muat saya. Lanjut. Pesan saya, petani adalah nyawanya pertanian atau pangan, agar setia harus sejahtera. Kalau petaninya tidak sejahtera, peternaknya tidak sejahtera, mustahil akan bisa setia. Untuk setia, maka sejahterakan. Tahu banyak pasangan hidup kita. Ya.
Pesan saya itu aja. Terakhir, kasih yang di bumi, pasti yang di langit mengasihimu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf.